adanya kelainan seksual bisa jadi, ya. Lalu ketidakpuasan secara umum bisa jadi. Nah, ini pada akhirnya ia akan melanglang. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal, ya, yaitu seputar hal apa saja sih yang membuat seseorang ini berselingkuh. Nah, ini tentunya harus kita pahami agar di tengah kehidupan rumah tangga kita semua itu tidak kembali terjadi. Kita harus tahu sebetulnya hal apa saja yang menimbulkan pikiran seseorang akhirnya memilih selingkuh. Namun sebelum lanjut, tetapi nggak ada salahnya, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis di setiap harinya, ya. Yang pertama adalah biasanya faktor kesepian. Ini menjadi sebuah faktor yang harus kita pikirkan baik-baik. Hal ini adalah bukan hal yang memang patut disepelekan, namun justru hal yang perlu diperhatikan. Karena kesepian ini banyak hal yang bisa timbul di dalam pemikiran untuk mengisi kesepian. Kesepian ini dalam arti bisa juga kekosongan, ya. Karena ketika kosong terlalu lama atau sepi terlalu lama, maka seseorang akan mudah menerima orang lain masuk di dalam hatinya. Nah, kesepian ini bukan berarti selalu tidak ada teman. Bisa jadi memang ini tetap secara umum ia ada teman. Nah, tapi ia tidak mampu memberikan kesibukan dalam hatinya, ya, tidak mampu memberikan perhatian untuk mengisi hatinya lebih kuat dibanding orang lain. Maka ini adalah termasuk definisi kesepian secara lebih dalam, ya. Nah, ketika itu dirasakan, ya, kan banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini berdua bersama pasangan saya atau bersama suami saya, tapi hati saya selalu merasa sendiri, berarti tidak mampu mengisi hati pasangan. Nah, maka tidak menutup kemungkinan rasa kesepian ini akan terus didera oleh seseorang. Nah, ini juga hal yang penting karena ini bisa menimbulkan perselingkuhan, ya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kepuasan. Jelas kepuasan ini menjadi salah satu faktor penting juga. Nah, di sini titik kepuasan ini dari sisi mana? Nah, ini kan banyak hal ketika bicara kepuasan. Bisa jadi kepuasan dari sisi harta, bisa jadi kepuasan dari sisi kasih sayang. Ini ia tidak dapatkan, padahal ia menikah mungkin itu adalah menjadi salah satu tujuan, ingin mendapatkan kepuasan kasih sayang, kepuasan dari sisi harta. Nah, kalau kepuasan dari sisi harta sebetulnya mudah, yaitu tergantung bagaimana kita menyikapi dan mensyukuri nikmat yang sudah kita terima. Itu adalah titik awal seseorang tidak harus selalu menuntut, tapi itu adalah titik awal menuju kesuksesan sebetulnya, ya. Bisa juga hal itu memang dapat menenangkan perasaan kita. Jadi ekspektasinya dekat dan simpel, ya. Ini. Lalu yang ketiga adalah adanya kelainan seksual bisa jadi, ya. Lalu ketidakpuasan secara umum bisa jadi. Nah, ini pada akhirnya ia akan melanglang buana mencari kepuasan dari sisi seksualitas barangkali. Maka dari itu, baik pria maupun wanita ketika sudah menikah harusnya tahu sama tahu untuk hal ini, ya. Karena bicara tentang hubungan suami istri atau keintiman atau seksualitas di dalam rumah tangga bukanlah hal yang patut disepelekan, ya. Jadi jika memang itu mampu, ya, kondisi dalam keadaan baik-baik saja, maka layanilah pasangan Anda semampu Anda. Karena ketika si suami sudah merasa hatinya bahagia, sudah merasa mendapatkan apa saja yang ia butuhkan dari istri, maka kemungkinan pria selingkuh sangat kecil, ya. Karena apa yang ia lihat di luar sana sudah ada di dalam rumahnya, sudah ada di dalam hatinya, dan sudah ia rasakan, ya. Berbeda halnya ketika kita tidak selalu mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pasangan, ada kemungkinan akan mudah melirik wanita lain bagi seorang pria. Ini enggak munafik, ya. Lalu kemudian yang keempat adalah adanya hal yang bersifat tersembunyi
ya. Hal yang bersifat penghargaan maksudnya. Lalu kemudian yang keempat adalah hal yang bersifat bagaimana sih kita menghargai pasangan, ya. Bagaimana sih kita harus saling mengerti satu sama lain. Ini penting karena ketika pasangan merasa kurang dihargai, maka tidak menutup kemungkinan pasangan kamu, pasangan saya, ini akan mencari penghargaan di luar sana. Nah, ini. Maka jagalah dari awal bagaimana kita saling menghargai satu sama lain, karena jangan sampai kita terlambat untuk merasa kehilangan, ya. Ini. Ketika ia sudah nyaman di luar dan mendapatkan penghargaan dari orang yang di luar sana dan yang di luar sana lebih tanggung jawab, maka kita akan merasa kehilangan itu. Kita akan merasa menjadi orang yang paling bersalah dalam hidup. Lalu yang kelima adalah adanya hal yang bersifat sakit hati misalnya. Ini kan hal yang memang tidak terlihat pada awalnya. Apalagi ketika seorang wanita ini adalah orang yang memang paling pandai menyembunyikan perasaan. Jadi ia tetap terlihat tenang walaupun di dalam hatinya bergejolak. Ini. Maka hati-hati karena di sini insting seorang wanita akan jauh lebih kuat daripada insting pria. Ini yang jadi masalah. Jadi jangan dianggap apa yang kita lakukan ini istri dijamin tidak tahu. Bukan itu. Ya karena instingnya jauh lebih kuat dari pria. Lalu kemudian hal yang bersifat ekonomi juga pada akhirnya bisa mengarahkan seseorang berselingkuh atau mencari kebutuhan ya yang bersifat untuk menutupi kebutuhan di luar sana. Ini dengan cara berselingkuh karena adanya penyebab hal yang menyebabkan itu adalah salah satunya ekonomi. Maka sekali lagi di sini ketika bicara tentang itu maka pandailah bersyukur. Berkacalah bahwa di antara kita masih banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Ini. Maka pantaslah kita harus bersyukur karena kita tidak lagi mampu membohongi nikmat yang diberikan Tuhan. Ini tidak akan mampu itu, ya. Maka usahakan sesulit apapun tetap kita berusaha ya secara maksimal mencari ekonomi dengan jalan-jalan yang baik. Walaupun saya percaya bahwa apapun yang terjadi ketika alasan itu adalah karena adanya faktor keterpaksaan, ya. Siapa sih orang yang tidak ingin berbuat baik? Saya yakin tidak ada. Saya yakin 100% semua orang ingin berusaha untuk berbuat baik untuk sesama. Lalu kemudian yang ketujuh adalah karena ada faktor masa lalu. Hal ini memang tidak menutup kemungkinan ketika seseorang ini memiliki rekam jejak yang kurang baik, maka ketika di tengah kehidupan rumah tangganya ia terkena masalah atau mendapati masalah, maka seseorang ini biasanya akan mudah untuk kambuh, ya, kambuh kembali ke beberapa tahun silam, ya, kembali kepada rekam jejak yang sudah ada di dalam dirinya. Ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedelapan adalah karena ia betul-betul terpikat dengan lawan jenis. Ketika wanita, ia berarti adalah wanita yang sudah terpikat dengan pria lain. Begitu pula sebaliknya. Nah sahabat, itulah 8 hal yang perlu diketahui yang bisa jadi menimbulkan perselingkuhan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.